Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Latifah dengan NIM E1D02510181 akan mempresentasikan fungsi, visi misi, tujuan, dan prinsip dari pendidikan nasional. Fungsi pendidikan di Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab. Visi pendidikan Indonesia saat ini adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sedangkan misi pendidikan Indonesia berfokus pada terwujudnya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global, sejalan dengan visi Indonesia maju. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Prinsip pendidikan nasional. Prinsip pendidikan Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meliputi pendidikan yang demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, sistemik, berbudaya, dan berkesinambungan. Pendidikan juga harus didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengembangkan potensi peserta didik, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai lokal. Oke, apakah pendidikan di Indonesia sudah terlaksanakan sesuai dengan prinsipnya? Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya terlaksanakan sesuai dengan prinsipnya karena masih dihadapkan pada banyak tantangan seperti kesenjangan akses dan kualitas, kurangnya sarana dan prasarana yang merata, serta masalah kurikulum dan kualitas guru. Meskipun ada upaya peningkatan melalui kurikulum merdeka dan pengembangan teknologi pendidikan, implementasi prinsip-prinsip pendidikan yang berpusat pada peserta didik, pengembangan holistik, dan pemerataan masih memerlukan kerja keras berkelanjutan. Program yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Program utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah program Merdeka Belajar yang mencakup berbagai inisiatif seperti kurikulum merdeka, asesmen kompetensi minimum, dan survei karakter, revitalisasi sistem penerimaan murid baru, serta program peningkatan kualitas guru melalui komunitas belajar dan pelatihan. Selain itu, program seperti program Indonesia Pintar, Sekolah Penggerak, dan program terkait pemajuan budaya juga berkontribusi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Bukti nyata. Visi Merdeka Belajar adalah salah satu episode untuk menjadi penggerak bagi sekolah agar menerapkan visi pelajar Pancasila yang kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan lainnya. Dengan adanya kegiatan P5 di kurikulum merdeka ini, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan sosial dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga siap menjadi generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan berkepribadian Indonesia. Misi program beasiswa membantu sekolah membiayai kegiatan belajar agar semua anak bisa bersekolah tanpa pungutan biaya besar. Fungsi sekolah menengah kejuruan memberikan keterampilan seperti bisnis retail agar siswa siap kerja di cabang-cabang retail langsung setelah mereka selesai sekolah karena mereka sudah memiliki pengalaman kerja waktu mereka PKL. Tujuan pelajaran agama dan kegiatan keagamaan di sekolah seperti adanya kegiatan sholat berjamaah, doa pagi, zikir bersama, dan sebagainya untuk mencapai iman dan takwa seorang siswa. Oke, bab terakhir, kesimpulan. Pendidikan di Indonesia saat ini sudah mengalami banyak kemajuan,
terutama dengan adanya program Merdeka Belajar dan program Indonesia Pintar. Pemerataan pendidikan mulai terlihat dengan hadirnya sekolah dan guru di daerah terpencil, serta pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mulai tercapai. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dan diperbaiki, seperti pemerataan kualitas guru, fasilitas sekolah di daerah terpencil, serta peningkatan literasi dan karakter siswa. Selain itu, perlu dukungan lebih besar dari masyarakat dan pemerintah daerah agar transformasi pendidikan berjalan merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Oke guys, thank you for watching. Bye-bye.